You watched Breaking News with me, Nova Masadi. Our viewers immediately turned to the first news of the day, namely danger from a cruising action agents supermarket pistol using samurai in the city of Kendari, South Sulawesi. The perpetrator's action was caught on CCTV and went viral on social media. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi nekat seorang remaja saat menyerang pengunjung salah satu swalayan di Jalan Laute, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi pada pekan lalu. Saat itu, pelaku terlihat mengejar 3 pengunjung dengan menggunakan samurai. Rekaman CCTV ini kemudian menjadi viral di media sosial. Polisi lantas melakukan penyelidikan dan akhirnya meringkus pelaku saat sedang melarikan diri di wilayah Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Remaja berinisial WR berusia 16 tahun ini mengaku melakukan hal itu hanya karena merasa tersinggung ditatap matanya oleh salah satu pengunjung. Pada saat pelaku melewati seputaran Indomaret, ada pengunjung Indomaret yang menatap pelaku. Ya, dari situ pelaku merasa tidak senang ditatap sehingga dia mengambil sebuah barang, ya, mirip dengan samurai, barang, dan mengejar pengunjung Indomaret yang ada di Indomaret tersebut. Dan si pelaku juga sempat merusak kaca mobil daripada pelapor. Selain barang bukti samurai, polisi juga menyita motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini terancam hukuman penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. We move on to other information, viewers. The North Korean government launched an intermediate ballistic missile where the Lakers Gangsun 17 on starting March 24, 2022, where the launch sparked the air of neighbors and the unit status. Dalam foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara, terlihat sebuah rudal besar dengan cat berwarna hitam putih berhasil melesat dari kendaraan peluncur rudal balistik. Dalam laporan kantor berita Korea Utara pada Jumat 25 Maret 2022, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan rudal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kebesaran persenjataan nuklir milik Angkatan Bersenjata Korea Utara. Ini merupakan uji coba jarak penuh pertama dari rudal paling kuat Kim Jong-un sejak 2017. Berdasarkan data yang disampaikan, rudal tersebut mampu terbang dengan ketinggian jelajah yang lebih tinggi dan lebih jauh bila dibandingkan dengan uji coba rudal jelajah balistik sebelumnya. Rudal tersebut diketahui akhirnya jatuh ke laut di wilayah barat Jepang. Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat menganggap Korut telah melakukan pelanggaran dan mengancam perdamaian internasional dengan meluncurkan rudal balistik tersebut. The next news is that viewers, a current teacher in Bumi Agung Lampung, became victim of the robbery. The victim was found dead, covered in blood, and the motorbike was stolen. Previously, the victim wanted to pick up her child for the Islamic boarding school. Inilah kondisi jasad Jaseni, seorang guru mengaji, saat ditemukan tergeletak di tengah jalan di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Lampung. Kondisinya sungguh mengenaskan. Diduga kuat Jaseni menjadi korban pembegalan karena terdapat luka tusuk di bagian dada yang membuatnya bersimbah darah.
Selain itu, motor korban juga tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Saat kejadian, korban sedianya hendak menjemput anaknya pulang dari pondok pesantren di Kampung Pisang Baru. Upaya yang kami lakukan, sementara kita sedang cari cari saksi dan barang bukti lain yang di sekitar TKP. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memerintahkan kepada Kasat Reskrim Polres Waikanan untuk bekerja sama dengan Polsek Bumi Agung serta dibantu oleh Ditkrimum Polda untuk membantu ungkap, semoga ini cepat terungkap. Kemudian yang ketiga, kami juga nanti akan meningkatkan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan. Usai diketahui oleh pihak berwenang, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Following this day, Gorontalo Regional Police revealed that the chronology of the shooting that's killed director of the Titan, the latest evidence from the Gorontalo Regional Police AKBP Beni, the victim on the ball by prisoner of the drug as the preparation house in the Asparaga Housing Complex, Gorontalo City on Monday at around 6 AM Indonesia time. Polda Gorontalo masih terus melakukan pengembangan kasus penembakan terhadap Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahir. Korban ditembak oleh seorang tahanan kasus narkoba di rumah pelaku di perumahan Asparaga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono menjelaskan kronologis penembakan yang terjadi pada Senin lalu. Sebelum terjadi penembakan, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Pelaku bahkan sempat ditampar oleh korban karena menolak diajak pulang karena waktu 15 menit yang diberikan untuk bertemu keluarga telah selesai. Setelah itu, pelaku R langsung mengambil senjata rakitan dan menodongkan senjata ke korban hingga terjadi penembakan. Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, RIY yang sedang menjalani penahanan karena perkara penyalahgunaan narkoba menceritakan kepada korban bahwa dirinya mempunyai masalah rumah tangga dengan istrinya dan meminta tolong kepada korban untuk diantar ke rumah. Selanjutnya pada pukul 03.00 RIY dijemput oleh korban dari ruang tahanan. Pada saat itu korban menjemput menggunakan baju koko abu-abu bersarung dan songkok. Pada saat korban mengatakan kepada petugas jaga akan membawa pelaku selama 15 menit. Selanjutnya korban dan pelaku mendatangi tempat tinggal pelaku di Jalan Mangga RT 2 RW 5 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Selanjutnya sekitar pukul 4.00 RPY ini merupakan adik kandung korban yang berada di dalam kamar mendengar adanya suatu suara adu mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat adu mulut, AKBP Beni korban ini menampar dan menempeleng pelaku, dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat, "Pak Beni, ampun komandan." Setelah meminta ampun, pelaku membanting handphone milik AKBP atau milik korban. Melihat situasi semakin ribut, RPY adik kandung si pelaku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menodongkan senjata api rakitan dan menembak korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh. Setelah pelaku melakukan penembakan senjata api rakitan tersebut, langsung senjata ini diberikan kepada RPY. Keterangan tersebut sinkron dengan keterangan daripada N yang merupakan istri pelaku, yang pada saat terjadi adu mulut antara korban dengan pelaku, N masuk ke dalam kamar. N mendengar adanya suara ribut antara korban dan pelaku. Yang selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senjata api rakitan yang sudah disembunyikan, dan selanjutnya N mendengar adanya suara letusan dari ruang tengah.
Setelah N keluar kamar untuk mengetahui apa yang terjadi dan melihat korban sudah jatuh di lantai bersimbah darah. Setelah melakukan penembakan, pelaku sempat mencoba melarikan diri ke bandara. Namun karena tidak ada penerbangan, pelaku kembali ke rumah orang tuanya dan langsung dilakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban.